Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kalkulus. Saat ini kita masuk ke materi tentang limit ya. Untuk apa ya kita belajar limit, terutama untuk mahasiswa program studi TRPL. Ya, dari sekian banyaknya manfaat mempelajari limit bagi TRPL, saya rangkum menjadi 4. Ya, yang pertama terkait analisis algoritma, yang kedua tentang animasi, yang ketiga terkait rendering, dan yang terakhir adalah pengembangan game. Teman-teman bisa baca sendiri dan cari tahu lebih banyak lagi manfaat mempelajari limit bagi TRPL. Ya, sehingga nanti pemahamannya menjadi bermakna karena memang mempelajari limit itu ternyata urgent untuk program studi TRPL. Ya. Lalu apa itu limit? Ya, limit itu dekat, semakin dekat terus mendekati tetapi tidak tersentuh. Aduh, apa ini maksudnya? Nah, maksud ini akan teman-teman dapatkan di pembahasan kita selanjutnya. Jadi, tetap terus simak materi kita kali ini ya. Nah, limit itu dituliskan dengan rumus seperti ini ya. Lim artinya limit, ada X tanda panah C, ada F dalam kurung X gitu ya, sama dengan L. Nah, notasi ini atau rumus ini dibaca dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C adalah M. Ya. Limit fungsi fx untuk X mendekati C adalah L. Ya. Nah, maksudnya apa? Sebelum ke sana kita brainstorming dulu. Saya yakin teman-teman udah tahu. Berapakah 6 dibagi 2? Ya, betul, 3. Kenapa 3? Karena 6 ini tuh artinya ya, 6 dibagi 2 tuh artinya 2 dikali berapa sih yang hasilnya itu 6 ya. 2 dikali 3, maka 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Lalu berapakah 0 dibagi 2? Berapa? Ya betul, 0. Kenapa? Karena 2 dikali berapa yang hasilnya 0 ya. Ya betul, 2 hanya dikali 0 yang hasilnya 0. Lalu berapakah 2 dibagi 0? Nah, 2 dibagi 0 adalah tidak ada atau tidak terdefinisi. Kenapa? Balik lagi, karena 0 dikali berapa yang hasilnya 2? Bisa nggak? Iya, nggak bisa kan? Karena 0 dikali berapa yang hasilnya 2 itu tidak bisa, maka 2 dibagi 0 tuh tidak ada atau tidak terdefinisi. Sementara kalau 0 dibagi 0, tidak ada, tidak terdefinisi atau tidak hingga. Nah, 0 dibagi 0 adalah tidak tentu atau tidak terhingga. Kenapa? Karena 0 kali 0, 0 dibagi 0 ini artinya kan 0 dikali berapa yang hasilnya 0, betul? Ya, berarti 0 dikali 0 hasilnya 0, betul ya? 0 dikali 50, 0 juga. 0 dikali 1 juta, 0 juga. 0 dikali 1 miliar, 0 juga. Karena berapapun bilangan baik positif maupun negatif, apabila dikali 0 hasilnya adalah 0, maka 0 dibagi 0 itu tidak hingga. Ya, nggak tentu. Karena semua bilangan di semesta ini apabila dikali dengan 0 hasilnya tidak hingga ya. Maaf, karena semua bilangan di semesta ini apabila dikali 0 hasilnya tetap 0. Maka 0 dibagi 0 adalah tidak hingga. Nah, contoh ya, supaya teman-teman maksud nih, apa sih limit kok semakin dekat, terus tadi ada pembagian dasar yang anak kelas SD juga bisa ya, anak jenjang SD juga bisa. Nah, teman-teman ingat ya materi tentang fungsi kemarin, pada fx, x kuadrat min 1 dibagi x min 1, berapakah f3-nya? Ingat ya, f3 artinya apa? 3-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi x kuadrat min 1 ya. Nih, kalau x-nya X, maka di sininya X. Kalau X-nya diganti dengan 3 ya, maka si X yang di dalam ini juga diganti dengan 3. Sehingga didapatkan F3 dari 3 kuadrat min 1 per 3 min 1 adalah 4. Ya. Lalu, berapakah F1 dari fungsi di atas? Nah, tinggal kita ganti nih, 1. 1 dikuadratin, 1. 1 kurang 1, 0. X dikurang 1, 0. X-nya 1 ya, 1 dikurang 1, 0. 0 per 0, nggak hingga. Karena tidak hingga, berapapun bisa, maka kita butuh yang namanya pendekatan. Ya, yang mendekati. Itulah yang namanya limit. Ya, nih contoh nih, maksudnya pendekati itu apa sih Bu? Nah ini contohnya ya, ini ada garis bilangan. Misalkan kita mau ambil 5 ya, contoh 5.
ya kan? Kalau limit 5 itu kita nggak tahu berapa gitu ya, hasilnya 0/0. Tapi kan dalam bilangan, dalam sebuah bilangan 5 itu nggak sendiri. Dia punya teman ya, ada 4, 3, 2, 1 ke kiri, terus ada 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, maka angka-angka yang 4, 3, 2, 1 ini kan artinya mereka semakin ini ya mendekati 5-nya tuh dari sebelah kiri ya. Nah, ketika 5 ini didekati dari sebelah kiri, itu namanya limit kiri. Simbolnya seperti ini. Limit fx di mana x mendekati c dari kiri. Min 1 ini artinya dari kiri. Ya, tapi ternyata 5 juga punya teman di sebelah kanan. Maka teman-teman yang di sebelah kanan ini mendekati 5 dari sebelah kanan. Penulisannya limit kanan. Ini adalah limit fx di mana x mendekati 5 ya dari sebelah kanan. Nggak ada tandanya, bedanya di sini. Kalau negatif 1 di atasnya itu artinya mendekati dari sebelah kiri. Nah, sehingga fx x kuadrat min 1 dibagi x min 1 ya, kalau kita hitung langsung masukkan satunya itu adalah 0/0, kita gunakan limit supaya hasilnya tidak 0/0 ya, tidak boleh limit itu intinya nggak boleh 0/0. Limit x kuadrat min 1 dibagi x min 1 dengan x mendekati 1. Artinya x-nya itu bukan 1 tapi mendekati 1. Mendekati 1 tuh boleh min 1, boleh 0. Kalau dari sebelah kiri boleh 2, 3 dari sebelah kanan. Tapi ternyata kalau kita lihat dari garis bilangan tadi, antara 1 sama 0 itu sebenarnya ada jeda. Ya kan? Berarti boleh 0, sekian juga ya. Nah, caranya bagaimana? X kuadrat min 1-nya ini kita faktorkan menjadi x plus 1, x min 1. Ya, dibagi x min 1. Ketika sudah muncul pemfaktoran kayak gini, 1 ini sama ya. X min 1 dibagi x min 1 ini bisa ya. Maka ini kita bagi. X min 1 dibagi x min 1 dapatnya 1. 1 dikali x plus 1 jadi x plus 1. Maka limitnya menjadi lebih sederhana. Limit x mendekati 1 untuk x plus 1. Sekarang tinggal kita masukkan saja ya 1 ke dalam x. Ketika sudah dimasukkan 1 ini ya, x-nya kita sudah ganti dengan x, maka limitnya menjadi, tulisan limitnya menjadi hilang. Sudah tinggal 1 ini dari sini ya. Kita ganti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi limit x kuadrat min 1 per x min 1 mendekati 1 adalah 2 ya. Jadi nggak 0 lagi. Nah, limit itu bisa dicari, limit itu ada limit tentu, ada limit tidak tentu ya. Nah, yang tadi tuh 0/0, tak hingga, atau min tak hingga gitu ya. Limit tentu udah pasti tuh, nanti ada rumusnya. Kalau limit tidak tentu, itu bisa dicari dengan penyederhanaan dan juga dengan rumus limit. Soal yang barusan tadi kita selesaikan, itu limit tak tentu yang dibahas dengan penyederhanaan ya. Balik lagi ya, saya garis bawahi. Simpelnya limit itu tidak boleh 0/0. Nah, ini teorema limit. Limit K dengan X mendekati C adalah K itu sendiri ya. Jadi kalau limit 5 dari X mendekati 5 ya 5 gitu ya. Limit X dari X mendekati C ya C gitu ya. Limit 5, tadi limit 5 ya. Kalau misalkan ini kayak limit 3/4 dari X mendekati 3/4 ya 3/4 gitu ya. Limit K dikali F X dari X mendekati C, maka K-nya pindah ke depan. Jadi K dikali limit Fx dengan X-nya mendekati C. Nah, apabila ditambah limit F ditambah limit G dari X mendekati C, maka kita selesaikan satu-satu. Kita cari dulu limit F-nya. Setelah itu kita cari limit G-nya ya, baru dijumlah. Begitu juga dengan pengurangan ya. Selesaikan satu-satu, ini artinya adalah limit F dikurangi limit G. Begitu juga dengan perkalian ya. Artinya limit F kali G ini sama dengan limit Fx dikali limit Gx ya. Begitupun dengan pembagian. Teman-teman bisa baca ya. Teorema ini ya teman-teman bisa baca. Kemudian yang ke-8 limit Fx di mana X-nya itu dipangkatin ya. Awalnya kan cuma X-nya doang nih yang dipangkatin nih Fx-nya. Semuanya kalau untuk limit artinya jadi semuanya akhirnya dipangkatin N. Lihat tanda kurungnya. Berubah ya.
Yang tadinya tanda kurungnya hanya di fx, sekarang jadi mulai di limit pun juga sudah pakai tanda kurung. Kemudian fxc-nya juga akarnya jadi yang tadinya cuma fx jadi pindah n dikali limit fx. Ya, bila mana n. Ya, kita masuk ke contoh. Berapakah limit X mendekati 3 dari 4X min 5? Ini bisa langsung kita masukin ya. Langsung kita substitusi saja. Sama dengan 4 kali 3 dikurang 5. Sama dengan 7. Gampang ya? Hampir sama dengan fungsi tadi. Lalu nomor 2. Berapakah limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X? Nah, ini sifat 5. 3 ada pengurangan. Ini artinya apa? Limit F dikurangi limit G. Limit F dikurangi limit G. Maka kita satu-satukan dulu. Ya, limit F-nya 3X kuadrat dikurangi limit G. Ya, lah limit 3X kuadrat. Ingat tadi ada sifatnya lagi. Ini 3 sama 2. Ya, kita cek sifat 3-nya. Maka pindah ke depan. 3 dikali, ingat ya ini yang K. Ini K ya, K-nya pindah ke depan ya. 3 dikali limit X kuadrat dikurangi 2-nya juga pindah. 2 dikali limit X mendekati 4. Ya, kalau udah kayak gini kita bisa langsung selesaikan. 4 dikuadratin ya, nih X-nya kita ganti 4, 4 dikuadratin dikali 3. Ini juga X-nya dikali 4, karena di sini ada 2, langsung saja 4 dikali 2. Oke? Sehingga didapat 48 dikurangi 8 sama dengan 40. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, limit min 5 plus 3x dibagi 2x min 1 dengan x-nya mendekati min 2. Ini sifat 7 pembagian tadi ya. Nah, artinya satu-satu limit f dibagi limit g. Kita tinggal ganti. Ingat, kalau x-nya sudah bisa langsung disubstitusi, maka tulisan limitnya menjadi hilang ya. Nih, X-nya sudah disubstitusi hilang, X-nya sudah disubstitusi hilang. Tapi selama X-nya belum disubstitusi, tulisan limitnya masih ada. Min 5 ditambah 3 dikali min 2, dibagi 2 dikali min 2 dikurangin 1. Sehingga didapat min 11 dibagi min 5. Min bagi min jadi plus. Hasilnya adalah 11 per 5 atau 21 per 5. Oke, yang keempat, limit 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan berapa? Dengan x-nya mendekati 2. Ya, ini kombinasi soal juga ya, seperti nomor 2. 3-nya kita pindahkan ke depan, K-nya ya tadi KF, berarti K-nya pindah ke depan, 3 dikali limit x kuadrat dengan x mendekati 2 dikurang 5x plus 2. Ya, jadi kita masukkan 3 dikali 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 2. Sehingga didapatlah hasil sama dengan 4. Oke, pembahasan soal berikutnya nih, soal nomor 5. Limit akar x kuadrat plus 9 dibagi x dengan x mendekati 4. Ya, kita masukkan nih. Ini ingat ya, pembagian tadi prinsipnya f dibagi g, maka satu-satu diselesaikan. Ya, kalau sudah kita masukkan angkanya. X-nya mendekati 4, maka X kuadrat kita ganti dengan 4 kuadrat ditambah 9. Ini hanya limit X saja ya, maka X-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan akar 25 dibagi 4 sama dengan 5 per 4, ya kan? Kemudian untuk soal nomor 6, X kuadrat, limit X kuadrat min 3X dibagi X kuadrat min 9 dengan X mendekati 3. Nah, ini kita tulis lagi ya, Fx dibagi Jx-nya, sehingga ini bentuknya adalah pemfaktoran, ya kan? Karena kalau misalkan tidak kita faktorkan, hasilnya pasti 0 per 0, dan 0 per 0 itu bukan limit. Justru limit itu harus memecahkan 0 per 0 tadi. Ya, X kuadrat min 3X, ini kita faktorkan menjadi X, buka kurung, X min 3 tutup kurung. Kenapa? Karena X kali X, X kuadrat. X dikali min 3, positif, kali negatif, hasilnya adalah negatif. X dikali 3 sama dengan 3X. Ya kan? Begitu juga yang bawah. Ya, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Ada yang bisa dicoret? Ya, betul. X min 3-nya bisa kita coret. X min 3 dibagi X min 3 sama dengan 1. 1 dikali X sama dengan X. Ya, ini berarti udah tinggal limit X mendekat dengan X mendekati 3 dibagi limit X plus 3 dengan X mendekati 3. Ini sudah bisa kita substitusikan. Ganti X-nya dengan 3. Ya, ganti nih.
3, yang bawah juga ganti. 3 dibagi 3 tambah 3. 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya. Limit fungsi trigonometri. Saya refresh sedikit, review sedikit, recall sedikit tentang fungsi trigonometri yang waktu itu sempat kita bahas sepintas, ya kan? Trigonometri berasal dari kata trigonon dan metron ya, di mana ada sinus, kosinus dan tang, ya kan? Sinus tuh depan dibagi miring, samping dibagi miring untuk kosinus, dan untuk tangannya adalah depan per samping, ya. Nah, fungsi trigonometri ini memiliki fungsi identitas ya. Ini teman-teman bisa baca, ada yang pertama sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya, sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sinus kuadrat alfa. Bisa ya? Nah, tangen kuadrat alfa tambah 1 ini selain ada sinus, kosinus tangen juga ada sekan dan kosekan. Sekan itu kebalikannya sinus ya, temennya sinus, 1 per sinus, sedangkan kosekan itu 1 per cos, ya kan? Ada juga kotangen. Kotangen itu 1 per tangen. Kemudian ada jumlah dan selisih sudut, ada sudut ganda, ada rumus sudut paruh. Nah, teman-teman, yang ini cukup dibaca dan dipahami saja. Ini kita jadikan sebagai acuan apabila nanti ketemu soal-soal kita lihat ke rumus ini. Ya. Nah, lebih enaknya ini ada sama ya. Ada 7 rumus di sini, teman-teman bisa baca nanti. Nah, kita langsung ke sini, rumus limit fungsi trigonometri, ya kan? Apabila ada suatu soal sin mx, misalkan sin 3x dibagi sin 4x ya, maka yang diambil cukup m sama n-nya aja. Sin dan x-nya ini nggak usah dianggap. Yang diambil adalah koefisiennya saja, berarti m per n. Sama, ini juga, berarti yang diambil adalah m per n. Ini sin per sin juga m per n. Tangan juga demikian, m per tangan juga demikian, tang per tangan, sin per tan per sin, sama ya. Jadi yang kita ambil adalah angkanya saja. Kalau di sini disimbolkan dengan huruf M dan N. Kalau nanti dalam soal dia pakainya angka. Nah, biar lebih kebayang, lihat contoh sin 3x per x. Nih lihat, berarti yang ini ya, sin 3x per x. Ya kan? Bu, itu N-nya, ya ini x itu artinya 1, berarti N-nya 1. Berarti ini berapa? 3 dibagi 1. Sama dengan 3. Oke, kebayang ya? Clear ya? Nah, 1 min cos X dibagi sin X sekarang. Bagaimana ya? Ini 1 per min cos X dibagi sin X. Ingat, cos X itu sama dengan, kita jadikan, carikan persamaannya ya. Cos X ini artinya cos X per X. Sin X-nya juga sin X ya kan, sin X per X, kita kalikan dengan X atasnya dan bawahnya supaya soal ini bisa dikerjakan ya. Cos X per X ini udah pasti nih, berarti 1 per 1 ya kan. Cos X per X, ambil koefisiennya 1 per 1, maka yang sin X juga iya ya. Ini dicoret, ini dicoret, sehingga 1 min 1 dibagi 1, hasilnya adalah 0 per 1. Berapa? 0. Kebayang ya? Oke, kita masuk contoh soal ketiga. Limit X mendekati pi per 2. Pi per 2 itu, pi berapa? 180. Pi per 2 berarti 90. 180 bagi 2 ya. Limit X mendekati pi per 2 dari sin setengah X ditambah cos X. Ingat sifat 3, sin setengah X. Setengah kali X, artinya apa? K kali X. K-nya K kali F ya. K-nya pindah ke depan sehingga menjadi setengah kali limit X pi per 2 mendekati X pi per 2 sin X plus cos X ya. Kita langsung masuk ke substitusinya saja ya. Setengahnya pindah ke depan, setengah karena sudah disubstitusi maka limitnya hilang ya. Setengahnya pindah ke depan, setengah sin X. X-nya berapa? Pi per 2. Jadi dimasukkan sin pi per 2 ditambah cos X. X-nya pi per 2. Tinggal kita masukkan, sama dengan setengah kali sin pi per 2, sin 90, 1. Cos 90, 0. Jadi sama dengan setengah dikali 1 ditambah 0. Hasilnya adalah setengah. Paham ya? Kemudian soal nomor 4. Limit X mendekati 0
dari 1 min cos kuadrat 2x dibagi 2x sin x. Ya, tadi teman-teman bisa lihat rumus identitasnya ya. Jika sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ya, maka ini bisa berarti dengan kalau misalkan kita mau cari sinnya aja, sin kuadrat x sama dengan 1, cosnya dari plus pindah ya, jadi min cos kuadrat x ya. Apabila sin kuadrat x-nya cuma 1, maka di sini juga 1. Kalau di sininya 2, maka di sini 2. Kalau di sini 4, maka di sini 4 ya. Jadi kalau di sini 1 min cos kuadrat 2x, maka ini ya kita bisa ganti dengan sin kuadrat 2x. Ya, dibagi 2x sin x. Ini kita tulis ulang. Paham ya? 1 min cos kuadrat 2x. Kita lihat dari rumus ini. Maka kita ganti dengan sin kuadrat 2x supaya ini bisa kita selesaikan. Sin kuadrat 2x itu artinya sin 2x dikali sin 2x karena dia bentuknya kuadrat. Ya. Sin 2x dikali sin 2x. Yang ini 2x sin x-nya kita tulis ulang. Ini ada yang sama ya. Sin 2x dibagi 2x. Ini bisa ya? Bisa, maka bisa kita coret sin 2x dibagi 2x. Tinggal apa? 2 per 2. Ingat tadi m per n. 2 per 2 artinya berapa? 1. Berarti ini tinggal 1 dikali sin 2x dibagi sin x. Ya. Nah, ternyata sin 2x per sin x juga bisa dibagi. Ini udah sama nih. Ingat rumus yang tadi 2 per 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Ini 1. 1 kali 2. Ya. Sama dengan 2. Paham ya? Nomor 5. Sin kuadrat 4x dibagi tan kuadrat 3x dengan x mendekati 0. Sama dengan limit x mendekati 0 sin kuadrat 4x. Berarti apa? Dikuadratin. Sin 4x dikali sin 4x. Begitu juga dengan tan kuadrat 3x. Maka dikuadratin. Tan 3x dikali tan 3x. Ya. Nah, ini tadi diambil koefisiennya aja. Berarti ini tinggal berapa? 4 per 3. Ini juga ya tinggal 4 per 3. Karena dia sama nih. Ya, maka tinggal 4 per 3 dikali 4 per 3. Berapa? 16 per 9. Gampang ya. Nanti tinggal dilihat rumusnya. Yang keenam, limit 2x plus 2 dikali sin x min 2 dibagi x kuadrat min 4. Ya. Nah, ingat, lihat di sini. Limit x mendekati ini saya pakai simbol ya, simbol wajik ya, simbol wajik dari sin wajik x dibagi 2 wajik x. Ini karena dia udah sama-sama wajik, sama-sama x, maka kita ambil x sin x dan x-nya ini hilang, yang kita ambil adalah wajik per wajiknya aja. Ya. Maka maksudnya apa? Oke, kita masuk ke soal ini. 2x plus 2 sin x min 2 x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4-nya ini kita faktorkan dulu. Jadi x plus 2 x min 2. Lihat nih, wajik x, terus ada 2 ya, 2 wajik x. Nah, ini ada yang sama kan? Nah, ini ada yang sama ya. Karena ini ada yang sama, ini bisa kita ambil. Ini berapa? 1. Nggak ada koefisiennya ya. Di sini juga nggak ada, berarti 1 per 1. Ya, 1 per 1, 1 kan? 1 dikali 2x plus 1 ya 2x plus 1. 2x plus 1 per x plus 2. Tinggal masukin 2-nya. 2 kali 2 tambah 1. Dibagi 2 per 2 sama dengan 5 per 4. Gampang ya? Oke. Nah, berikutnya adalah teorema Apit. Nah, di teorema Apit ini maksudnya apa? Nah, nih teman-teman nih, lihat ya, semoga jelas ya. Ini ada garis H, ini ada garis F. Di tengah H sama F ini adalah G. G itu artinya dia tuh diapit sama H sama F. Ya, dia tuh ada di tengah-tengah nih. Dia tuh ada di tengah-tengah gitu ya. Misal FG dan H fungsi yang memenuhi Fx kurang dari Gs kurang dari Hx untuk setiap X dekat C. Jika limit fx dengan x mendekati c sama dengan limit hx nih, bila h sama dengan f gitu ya, maka dia udah pasti sama dengan g. Ya, otomatis g-nya pasti
L. Ya. Nah, oh ya, saya juga mau mengingatkan lagi teman-teman, ingat ya, sin sama cos itu memiliki nilainya itu cuma 1 sama min 1 ya. Paling kecilnya min 1, paling besarnya 1. Sehingga sin X ini diapit oleh min 1 dan 1. Begitu juga dengan cos. Maksudnya apa? Nanti kita lihat di sini. Contoh, teorema apit ini biasanya berkaitan dengan trigonometri ya. Contoh nih, hitunglah limit X mendekati 0 dari akar X 1 ditambah sin kuadrat 1 per X. Nah, ingat rumusnya sin. Ya, sin ini tuh diapit min 1 dan 1. Ya, yang diminta di sini apa? Sin 1 per X terus dikuadratin pula. Ya enggak? Ya, betul ya. Maka kita tulis min 1 sin per X kurang dari 1. Ya, ini kita kuadratkan. Kenapa? Karena di sini mintanya dikuadratkan. Lihat ya, di sini mintanya dikuadratkan, juga mintanya ditambah 1. Kan kita kuadratkan. Karena kanan dikuadratkan, kiri juga dikuadratkan. Min 1 dikuadratin jadinya 1. Betul ya? Kemudian sin 1 per X dikuadratin juga jadinya 1, sin kuadrat 1 per X. 1 dikuadratin tetap. Nah, karena min 1-nya ini udah pindah ke 1 ya kan? Min 1 dikuadratin 1 ya. Berarti min apa yang batas minimumnya itu berubah jadi 0 ya, berubah jadi 0. Nah, sekarang sudah selesai nih kuadratnya. Yang belum adalah penjumlahannya 1 ya. Maka di sini ditambahkan 1, maka kiri tambah 1, kanan juga tambah 1, ya kan? 0 tambah 1 dapatnya 1. 1 tambah sin kuadrat 1 per X jadinya 1 plus sin kuadrat 1 per X. 1 tambah 1, 2. Ya, ini bentuk sinnya udah sama ya. Nah, berarti inilah yang sin inilah yang diapit oleh 1 dan 2. Inilah yang kita cari. Ya. Dia ininya apa? Akar X ya. Maka kita kalikan juga akar X. Ya, 1 dikali akar X menjadi akar X. Ini 1 plus sin kuadrat 1 per X dikali akar X. Jadi bentuknya kayak gini ya. Ini nanti kemudian yang sebelah kiri juga sebelah kanan juga dikali jadi 2 akar X. Sampai sini paham? Oke. Nah, inilah limitnya. Maka limit X mendekati 0, nih, ini ya, ini F, ini H, ini G, F, G, H. Yang kita hitung adalah cukup F sama H-nya aja. G-nya nggak kita hitung. Ya, akar X, maka X-nya kita substitusi dengan 0. Akar 0, 0. 2 akar X, X-nya kita substitusi dengan 0. 2 akar 0 sama dengan 0. Ya, karena limit kiri nih, limit ini ya, F-nya 0, limit H-nya 0, otomatis si G ya, limit akar X buka kurung 1 ditambah sin kuadrat 1 per X tutup kurung juga pasti 0. Paham ya? Ini yang diapit nih. Ini diapit sama kiri kanannya. Bingung? Oke, kita masuk contoh soal lagi supaya tidak bingung. Selesaikan limit X mendekati theta hingga dari 1 min cos X dibagi 1 plus X. Ya. Ingat ya, cos itu hanya selalu berada di min 1 dan 1. Yang diminta apa? 1 min cos X sama 1 plus X ya. Oke, kita kalikan min 1. Sehingga menjadi min 1 dikali min 1 jadi 1. Betul? Betul, ya kan? 1. Kemudian cos dikali X menjadi min cos X. 1 dikali min 1 menjadi min 1. Nah, ya kan? Karena dia berubah jadi 1, maka kan cos itu berada di antara min 1 dan 1 ya. Maka tandanya pun menjadi berubah. 1 ini otomatis lebih dari min cos, ya kan? Karena di sini min. Nih, 1 itu udah pasti lebih dari min cos. Ya, dan min cos itu lebih dari min 1. Lihat, karena dia dikalikan min, otomatis tandanya pun berubah dari lebih dari menjadi kurang dari, atau sebaliknya kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian kita tambah 1. Kenapa nih? Ya, kita tambah 1. 1 tambah 1, 2. Ya, min cos X ditambah 1 jadi 1 min cos X. Min 1 tambah 1 jadi 0. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian kita ubah urutannya. Kenapa? Masa nolnya di kanan,
Kan biasanya kan 0 interval itu 0-nya sebelah kiri ya, yang paling kecil di kiri ya, maka kita ubah urutannya. 0 karena diubah urutannya maka tandanya juga jadi berubah. 0 kurang dari 1 min cos X kurang dari 2. Ya, bagi dengan 1 per X. Kenapa? Lihat di sini, karena di sini ada 1 per X. Maka 0 dibagi 1 per X. Jadinya berapa? 0 ya. 1 min cos X dibagi 1 per X. 2 dibagi 1 per X. Nah, ya. Ini jadinya 0, maka kita tulis limit 0. 1 min cos X per 1 plus X berubah menjadi limit X mendekati T hingga dari 1 min cos X dibagi 1 plus X. Yang ini pun sama, limit X mendekati T hingga dari 2 per 1 plus X. Yang dicari yang mana? Yang paling kiri dan yang paling kanan. Yang tengah ikut, ya, karena dia diapit. Oke, sekarang kita cari limit, ya, dengan pendekatan fungsi limit yang tadi ya. Ini ketika ketemu soal seperti ini ya, ada 2 plus 1 per X kayak gini, berarti dia dibagi dengan pangkat tertingginya dari X. Lihat nih, X pangkat tertingginya. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 1, X pangkat 1, X pangkat 1, X pangkat 1, ya kan? Maka dia dibagi menjadi dengan X pangkat 1, ya. 2 dibagi X pangkat 1 tuh X ya, berarti 2 per X. 1 juga dibagi X yang ini juga dibagi X. Clear ya? Oke, yang kita selesaikan hanya yang kiri dan kanan. Kalau yang kiri udah aman nih, 0. Kalau yang kanan yang perlu kita selesaikan. Karena dia tak hingga. Apabila ketemu limit X mendekati tak hingga, maka bentuk soal yang ada X-nya seperti ini dibagi dengan pangkat tertingginya dia. Ya, sehingga 2 per X, ya, fokus dengan yang kanannya saja ya, 2 per X dibagi 1 per X bagi X sama dengan 1. Oke, kita masukkan. Yang tengah biarkan saja, yang paling kiri juga biarkan saja karena sudah 0 ya, limit 0. Nah, 0 disubstitusi dengan tak hingga ya tetap 0. Betul ya? 0 dibagi tak hingga tetap 0. Ini kita tulis apa adanya. Ini 2 per X. X-nya kita ganti dengan tak hingga. Maka 2 per tak hingga dibagi 1 per tak hingga ditambah 1. Sampai sini paham ya? Karena ini udah limit 0 ya udah otomatis 0. Yang ini kita tulis ulang. Yang ini X-nya disubstitusi dengan tak hingga. Oke, kemudian ini tetap ditulis 2 dibagi tak hingga yang nggak tahu ya. Tak hingga itu kan, maka hasilnya ya kan 2 dibagi tak hingga. Ini artinya tak hingga dikali berapa yang hasilnya 2? Dikali 0. Betul? Iya. Dikali 0. 2 dibagi tak hingga sama dengan 0. 1 dibagi tak hingga sama dengan 0 tambah 1. 0 dibagi 0 tambah 1. 0 per 1. Berapa 0 per 1? 0. Ya. 0 per 1, 0. Karena kiri 0, kanan 0, dia diapit oleh 0, maka limit 1 min cos X dibagi 1 plus X sama dengan 0. Paham ya? Oke. Berikutnya limit fungsi tak hingga. Nih, tanda ini ya. Limit fungsi f dengan X mendekati tak hingga adalah L, ya kan? Ini dibacanya ya. Nah, ini ingat tadi ya, yang tadi 0 per 0, tak hingga per tak hingga ya tadi ya. Nah, tipe soal limit tak hingga nih. Ada 3 tipe ya. Yang pertama AX, ini ada pangkat ya, tadi yang saya bilang pangkat tertinggi, pangkat terbesar gitu ya, paling kiri biasanya pangkat tertinggi AX pangkat N ditambah BX N-1 ditambah angka berapapun, terus terakhirnya ditutup sama konstanta. Ya. Kalau di sini AX pangkat 5, berarti di sini BX pangkat 4 ditambah CX pangkat 3 ditambah DX pangkat 2 ditambah X pangkat 1 ditambah C. Gitu ya. Dibagi ini angka yang hampir sama, cuman ini variabelnya sama ya, cuman ininya beda, koefisiennya PQ untuk membedakan. Kemudian yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B dikurang PX plus Q. Kemudian limit yang ketiganya ini akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini bentuknya ya, tipe I. Kayak gimana nanti kita lihat abis ini. Cuman yang perlu teman-teman garis bawahi, kita punya strategi. Strategi menyelesaikan soal limit tak hingga adalah setiap suku dibagi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya. Ya. Contoh, ini tipe 1.
bentuknya ta hingga dibagi ta hingga. 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dibagi 3x kuadrat min 4x ditambah 2. Ya, dengan limit x mendekati ta hingga. Maka dibagi pangkat tertinggi 3x kuadrat ditambah 2x plus 1. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Maka 3x kuadrat dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dibagi x pangkat 2 ditambah 1 dibagi x pangkat 2. Dibagi 3x kuadrat sama ya, dibagi x pangkat 2, x pangkat 2, dan x pangkat 2. X pangkat 2 dibagi x pangkat 2, 1. 3 kali 1, 3. Ini juga sama ya. Nah, kalau yang ini x dibagi x pangkat 2. 1 dikurangin 2. Jadi pangkatnya min 1. Ya enggak? Ini coret jadi tinggal 2. X pangkat min 1 itu sama dengan 1 per x. Berarti ini artinya 2 per x ditambah 1 per x. Ya. Nah, nih 3 ditambah 2 per x ditambah 1 per x kuadrat. Yang ini tadi 3, 4x dibagi x per 2 sama dengan x per x pangkat min 1. Jadi 4 per x. 2 dibagi x per 2, otomatis 2 per x pangkat 2 ya, atau 2 per x kuadrat. Oke, ini sudah bisa kita substitusi. Ketika disubstitusi nilai x-nya, maka tulisan limitnya menjadi hilang. 3 karena nggak ada unsur x-nya, maka kita tulis baik yang atas maupun yang bawah. 2 ada unsur x-nya ya, 2 dibagi x, x-nya ta hingga. Maka seluruh x kita bagi menjadi ta hingga. Oke, paham ya? Nah, 2 dibagi ta hingga ditambah 1 dibagi ta hingga dibagi 3 min 4 per ta hingga ditambah 2 per ta hingga. Nih 0, ini juga 0, ini 0, ini 0. Jadi hasilnya tinggal 3 per 3 sama dengan 1. Ini tipe 1 ya. Ternyata ada rumus cepatnya teman-teman untuk tipe 1 ini. Strateginya adalah lihat pangkatnya. Nih, ini tadi inget ya, ini n, ini m. Kalau pangkatnya n itu kurang dari m, hasilnya pasti 0. Ya kan? L-nya pasti 0. Ya kan? Nah, tapi kalau pangkat n-nya sama dengan m nih, ini 3x kuadrat, ini juga 3x kuadrat. Artinya apa? Pangkatnya sama ya, sama-sama x pangkat 2. Karena sama-sama x pangkat 2, maka a dibagi p. Ingat ya, ini a, ax, ini bx, ini c. Ingat ya, ini px, ini qx, ini r. Maka a per p. A per p artinya apa? 3 per 3, 3 per 3, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah apabila pangkatnya yang atas lebih besar dari yang bawah, maka hasilnya menjadi ta hingga. Jadi, kalau misalkan mau cepat, ada soal pilihan ganda gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti tes CPNS atau lainnya, ketemu limit ta hingga dengan tipe soal kayak gini, nggak usah dikerjain, tinggal lihat aja pangkatnya. Oh, ini pangkatnya kurang dari, udah pasti 0 hasilnya. Oh, ini pangkatnya sama, udah tinggal atas bagi bawah aja, paling kiri 1, ya kan? Tergantung nilainya. Kalau ini 3 bagi 3, 1. Oh, ternyata gedean yang atas, yang bawah lebih kecil, otomatis hasilnya ta hingga. Itu triknya. Oke, yang kedua, tipe soal kedua. Ya, bentuknya ta hingga dikurang ta hingga nih ya. Ta hingga dikurang ta hingga. Akar 3x plus 2 dikurang 2x plus 1 dari limit x mendekati ta hingga. Nah, ini kita kali dengan bentuk sekawannya. Ya, bentuk sekawan dari 3x plus 2 dikurang 2x plus 1 adalah 3x plus 2 ditambah 2x plus 1 per 3x plus 2 ditambah 2x plus 1. Yang tadinya kurang berganti menjadi plus. Ini bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan ini sih sebenarnya tidak mengubah nilai, hanya bentuknya aja yang berubah. Yang tadinya pendek jadi panjang. Ini kan 3x plus akar 3x plus 2 ditambah akar 2x plus 1 dibagi akar 3x plus 2 ditambah 2 akar 2x plus 1 kan 1 ya. 1 dikali ini hasilnya tetap ini ya. Ya, secara nilai tidak berubah, namun bentuknya berubah. Ya, kita kalikan dengan bentuk sekawan. Nah, sehingga ini akar 3x plus 2 dikurang 2x plus 1 dikali akar 3x plus 2 ditambah akar 2x plus 1. Akar kali akar tuh akarnya hilang. Jadi tinggal 3x plus 2. Ini rumus eksponen sih sebenarnya. Nanti kalau kalian belajar aljabar ketemu eksponen nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam ya. Nah, singkatnya adalah akar kali akar, akarnya hilang. Ya, maka 3x plus 2, 2x plus 1. Karena ini tidak ada bentuk akarnya, maka ini tetap akar 3x plus 2 ditambah akar 2x plus 1 ya. Ini kan artinya 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian
Ini bisa ya, 3 dikurang 2 dapatnya 1. 2 dikurang 1 dapatnya 1. X plus 1. Ya, ini tetap. Sehingga kita bisa substitusi dengan pangkat tertingginya. Ya kan? Pangkat tertingginya, kalau ini tuh akar 3X artinya X pangkat setengah. Ya enggak? Akar 3X. Akar 3X itu karena dia di bawah nih, karena dia di seper akar 3X, ya kan? Nah, artinya apa? Akar berapa sih yang kalau dipangkatin itu dapatnya X, ya kan? Berarti kan berapa sih kalau yang dipangkatin dapatnya X? Berapa? X kuadrat kan? Ya kan? Karena akar dari X kuadrat adalah X, maka pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Ya, kalau bentuknya kayak gini, maka kita bagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi apa? X kuadrat nih. Dari sini ya. Ya kan? Ya kan? Bentuk akar dari X itu apa? X kuadrat. Maka 3X dibagi dengan X kuadrat ditambah 2 dibagi X kuadrat. Begitu juga dengan yang atas. Ya kan? Yang atas pangkat tertingginya apa? X kan? Maka X dibagi X ditambah 1 per X. Ya, paham ya? Kalau yang di bawah bagi X kuadrat karena pangkat tertingginya, kalau yang atas dibagi X karena pangkat tertingginya X pangkat 1. Paham ya? Nah, sehingga X bagi X berapa? 1. 1 per X tetap ya. 3X dibagi X kuadrat jadi tinggal 3 per X. 2 jadi 2 per X kuadrat. Yang ini juga sama, bentuk akarnya tetap. Sehingga kita bisa substitusikan langsung. 1 ditambah 1 per X. X-nya kita ganti dengan tak hingga. Ini juga sama, semua X kita ganti dengan tak hingga. Sehingga ini 1 ditambah 0, ini 0, akar 0 ditambah akar 0, 0. Ya, 0 ditambah 0, akar 0. Akar 0 berapa? 0. Paham ya? 1 dibagi 0, tak hingga. Hasilnya tak hingga ternyata. Nah, ini juga ada bentuk cepatnya teman-teman. Untuk tipe 2 ini ya, di mana limit X mendekati tak hingga dari akar dikurangin akar tak hingga. Ya, bentuk cepatnya adalah lihat sukunya. Apabila A kurang dari P, ya, maka limitnya menjadi min tak hingga. Apabila A sama dengan P, limitnya menjadi tak hingga. Apabila A lebih dari P, limitnya menjadi tak hingga. Ya. Kalau yang tadi soal kedua kita lihat nih, A sama P. A-nya 3, P-nya 2, maka hasilnya jadi tak hingga, ya kan? Karena A lebih dari P, ya nih. Karena A lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Nah, kemudian tipe yang ketiga nih. 3x kuadrat ditambah 2x plus 3 akar ya, dikurangin akar 3x kuadrat min 8x min 4 dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, sama kita kalikan sekawan, yang membedakan itu sebenarnya hanya ini. Kalau sekawan itu berarti kalau di sininya negatif, di sininya harus positif atau sebaliknya. Ya. Ini dikali ini bentuk akarnya hilang, sementara yang bawah bentuk akarnya tetap. Paham ya? 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis 2 min 8. Min ketemu min jadi plus. 2 tambah 8 jadi 10. X, 10x. 3 min ketemu min jadi plus. 3 tambah 4 jadi 7. Maka yang atas ini tinggal 10x plus 7. Yang bawahnya tetap tulis ulang. Oke. Nah, ini pangkat tertingginya. Kita lihat pangkat tertingginya jadi tinggal X saja. Ya kan? Yang bawah pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Maka 10 ditambah 7 per X dibagi 3 dibagi akar 3 ditambah 2 per X ditambah 3 per X kuadrat ditambah 3 dikurang 8 per X dikurang 4 per X kuadrat. Kita selesaikan di sini. Kita substitusi dengan tak hingga. 7 dibagi tak hingga dan seterusnya ya. Dengan perhitungan seperti ini semua X diganti dengan tak hingga ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Sehingga 10 dibagi ini 3, ini 3. Akar 3 ditambah akar 3. Berapa? Bukan akar 6, tapi 2 akar 3. 10 dibagi 2 akar 3 berapa? 5. Betul ya? 5 per akar 3, karena akarnya di bawah.
ya. Nah, ini bentuk sekawannya lagi, kita kali dengan bentuk sekawan akar 3 karena dia single, maka ini juga single. Akar 3 per akar 3. 5 dikali akar 3, 5 akar 3. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Atau akar kali akar, hilang akarnya, jadi tinggal 3. Maka bentuknya menjadi 5/3 akar 3. Paham ya? Nah, ini ada rumus singkatnya juga, rumus cepatnya juga ya untuk bentuk yang ketiga ini. Nah, perhatikan lagi, lihat A dan P-nya. Apabila A kurang dari P, maka limitnya itu hasilnya pasti tak hingga. Kalau A sama dengan P, hasilnya B dikurang Q dibagi 2 per akar A. Nah, kalau A lebih dari P, hasilnya tak hingga. Nah, kebetulan soal yang barusan itu A-nya sama dengan P, ya kan? Nih, ini A, B, C. Ini P, Q, R. Ya, ini 3, ini 3. Berarti sama ya. Tadi hasilnya berapa ya? 5 per akar 3 ya. Ya kan? Nah, B dikurang Q per 2A. B dikurang Q. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Q-nya min 8. Ya kan? Dibagi 2. Min ketemu min. Min ketemu min. Jadi plus. Ya. Dibagi 2 akar 3. 10 per 2 akar 3. Sama nggak tadi? 10 per 2 akar 3. Sama ya? Nah, 10 per 2 akar 3 sama dengan 5 per akar 3. Kali dengan sekawan. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 per 3. Kamu bisa menggunakan cara cepat ini. Oke? Nah, yang berikutnya adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus tanpa berhenti sesaat pun. Kontinuitas suatu fungsi menggambarkan hubungan antara nilai limit fungsi dengan nilai fungsi di titik itu. Ya, syarat suatu fungsi atau fx itu kontinu pada titik x sama dengan a itu ada 3. Yang pertama, fx harus ada atau terdefinisi untuk a elemen domainnya f. Ya, maksudnya apa? Nanti kita lihat ke soal biar lebih enak. Dan yang ketiga, limit fx mendekati c ini harus ada. Yang berikutnya, limit fx dengan x mendekati c itu harus sama dengan fa. Fa itu fx-nya ya. Nah, contoh, buktikan apakah fx sama dengan x plus 1 continue di x sama dengan 2. Ya, ini rumus fungsinya ya. Jadi limit itu masih terus berhubungan dengan fungsi. Ya kan? Fx dengan x plus 1 ya, rumus fungsinya. Maka kita cari rumus fungsi dari fx dengan x plus 1 apabila x-nya 2 itu apa, ya kan? Kita lihat syarat yang pertama ya, fx-nya harus ada, maka fx-nya dulu kita selesaikan. Ya, f2 sama dengan 2 tambah 1, f2-nya adalah 3. Berarti ada ya? Ada. Kalau ada kita checklist. Kalau hasilnya 0 per 0 berarti tidak ada. Oke. Yang kedua, syarat yang kedua, limit fx dengan x mendekati c-nya harus ada. Kalau 0 per 0 berarti tidak boleh. X plus 1 dengan x mendekati 2. Sama dengan kita substitusi x-nya dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ada? Oke, karena ada berarti kita checklist. Kita lihat syarat yang ketiga. Apakah fx-nya sama dengan fa nih? Fa nih? Ya, fa nih. Fa-nya 3. Ini 3. Sama? Oke, karena dia sama, maka terbukti fx sama dengan x plus 1 continue di x sama dengan 2. Oke, nah contoh yang kedua, buktikan fx x kuadrat min 1 dibagi x min 1 continue di x sama dengan 1 untuk x anggota bilangan real. Oke ya, tadi syarat pertamanya itu harus ada fx-nya ya, dan x-nya 1. Ada nggak ya? Ada nggak dia nih ya? Nah, apakah bisa 1 itu dimasukkan ke sininya? Ada domainnya gitu ya. X kuadrat min 1 dibagi x min 1. X-nya kita ganti 1. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 tidak terdefinisi. Maka ini tidak memenuhi. Ya. Yang kedua, limit fx harus ada. X kuadrat min 1, X min 1. Ini kita faktorkan. X min 1, X min 1-nya coret. Tinggal limit X mendekati 1 dari X plus 1. Oke. X-nya kita substitusi dengan 1. 1 tambah 1, 2. Ada ya? Oke, ada.
Yang ketiga, oke kita buktikan apakah ini FA ya. Ini FA, ini FA. Apakah Fx sama dengan FA? Limit Fx apakah sama dengan FA? Ya, ini FA. Kita cek. Fx-nya berapa? 2. FA-nya berapa? 0/0. Sama? Tidak. Karena dia tidak memiliki syarat penuh ya. Syaratnya dari 3 syarat yang dia penuhi cuma 1, maka syaratnya jadi tidak penuh ya. Dia tidak memenuhi syarat ya. Karena dia tidak memenuhi syarat kontinuitas, maka fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 tidak kontinu di x sama dengan 1. Tidak kontinu lawannya nama lainnya adalah discontinue. Maka terbukti fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 discontinue di x sama dengan 1. Oke, ini referensinya. Silakan teman-teman belajar dari sumber yang lain untuk lebih paham dan menambah wawasannya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.